Ya Allah Kak Mel, orang sepelit itu, oh bener kan, berarti pelit kan? Orang sepelit itu dibukakan hatinya oleh Allah untuk menolongku, ya Allah. Sampai di rumah suamiku langsung menceritakan keberuntungan itu padaku dan benar. Besoknya saat pukul 10 pagi, sang teman tadi datang ke rumahku membawa uang yang dibutuhkan anakku untuk membayar UKT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap salawat dan jangan pernah lelah salawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli langsung aja ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak siapa ya? Mbak Miftah Pekalongan, seorang penulis nih Mbak Miftah nih, Masya Allah. Udah langsung dikasih judul nih sama Mbak Miftah nih. Salawat munjiat 700 kali selama 10 hari. Anak lolos SNBP ke UGM Jogja dengan mulus. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut kita baca ya. Assalamualaikum Kamil. Waalaikumsalam. Saya Miftah dari Pekalongan. Saya seorang penulis. Suami saya seorang tenaga administrasi di sebuah instansi. Bismillah, saya kembali mengirim testimoni Kamil. Ini adalah testimoni yang ketiga. Semoga Kak Melisa tidak bosan membacanya ya. Semoga Allah membalas kebaikan Kamil sekeluarga dengan balasan berlipat dan penuh keberkahan. Ini memang dasar penulis, tulisannya juga rapi, dibacanya juga enak ya. Ya Allah, Masya Allah. Lanjut. Teman-teman, tapi yang bukan penulis jangan berkecil hati ya. Berarti aku tulisannya jelek. Enggak, tenang aja, aku bisa baca. Cuman kalau bisa dikasih spasi ya. Soalnya kalau enggak di enter gitu, di enter, kasih spasi, kasih jarak. Soalnya kadang-kadang bacanya aku matanya siwer, maklum lah faktor U ya. Lanjut. Aku mulai ya Kak Mel. Oke. Tara. Ceritanya anakku nomor 3 tahun ini lulus SMA dan ingin kuliah di universitas favorit. Lalu anakku menyampaikan niatnya kepada kami sebagai orang tuanya dan meminta doa restu. Jalur yang dipilih anakku adalah jalur prestasi akademik Kak Mel. Wah, pinter berarti ya. Karena alhamdulillah memang anakku sering mengikuti berbagai lomba di SMA-nya dan mendapatkan prestasi yang bagus. Selain itu juga aktif di organisasi OSIS sekolahnya. Sebagai orang tua, tentu saya dan suami mendukung niatan itu. Suami menyuruh anakku untuk ikhtiar maksimal dan banyak bersolawat. Keren nih, suaminya solawat, istrinya solawat, anaknya solawat. Anakku patuh menjalankan nasihat papahnya tersebut. Dan saya juga membantu ikhtiar dengan mengamalkan solawat munjiat. Rata-rata munjiat yang saya baca setiap hari 700 kali. Itu saya lakukan nyicil setiap selesai sholat, nyicil mungkin ya, baik sholat fardu maupun sholat malam. Selain itu di sela-sela aktivitas saya juga membaca sholawat Jibril, namun tidak saya hitung Kak. Setelah mendawamkan munjiat selama 7 hari, tepatnya tanggal 26 Maret 2024, anakku tiba-tiba berlari ke arahku sambil nangis. Ya Allah, kebayangnya, aku jadi ngebayanginnya anak aku lari gitu ya, Mami aku lulus. Wah, Masya Allah.
Ia mengabarkan bahwa diterima di Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta. Masya Allah. Aku langsung menyuruhnya mengabari papahnya dan segera sujud syukur. Alhamdulillah. Ini ada yang naruh bawang di sini ya kayaknya ya. Alhamdulillah, setelah ada kabar gembira itu bukan berarti tidak ada masalah lagi, Kamil. Masalah muncul sebulan setelahnya, yaitu setelah melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Dan bikin kita penasaran ya, dannya ya. Saatnya info UKT, uang kuliah tunggal, diberitahukan oleh pihak kampus UGM. Akhirnya muncul nominal UKT di angka 8 jutaan. Dan harus dibayar dalam tempo 1 minggu, Kak, yaitu dari tanggal 7 sampai 13 Mei 2024 harus terbayar lunas. Tak terbayang betapa pusingnya saya dan suami akan dapat uang dari mana sebesar itu. 8 juta lebih dalam jangka waktu seminggu. Mau menggandakan gaji suami tidak mungkin karena sudah dipotong habis tiap bulannya untuk amanah-amanah. Akan mengandalkan panen sawah, tidak mungkin dalam 1 minggu tiba-tiba panen dadakan, tiba-tiba total panen gitu ya, nggak mungkin ya. Dalam kebingungan ada sisi lain di hatiku yang sangat yakin akan pertolongan Allah. Aku bertekad kencengin sholawat lagi, tidak mungkin Allah tidak menolong, pasti Allah menolong kami. Keren. Lalu aku kencengin sholawat lagi, Kamel. Aku baca sholawat munjiatnya 1000 kali dengan 2 kali duduk dalam keadaan berwudu, serta aku tambah salawat Jibril di sela-sela aktivitas. Ketika waktu kurang 2 hari belum juga pegang uang sebesar itu. Suami pada maghrib pamit keluar untuk mengurai galau. Mengurai galau, oh ini kalimat dasar penulis ya, kalimatnya keren ya. Maksudnya tuh galau, cari angin lah gitu karena lagi sedih mungkin gitu ya. Bener gak sih Mbak ya? Akhirnya dia pergi ke rumah kawan dekatnya dan ingin curhat, barangkali bisa memberi solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Ternyata sampai sana tidak bertemu dengan kawannya itu. Ada kabar bahwa kawannya sedang menunggui ibunya di UGD sedang sakit parah. Duh, temen yang diharapkan bisa dicurhatin malah sedang terkena musibah. Akhirnya pulanglah suami malam itu. Namun dalam perjalanan pulang perutnya terasa lapar. Suamiku tengok kanan kiri mencari warung yang sederhana agar sedikit uang yang dipegangnya cukup untuk membayar makanan. Dan setelah di dalam warung tenda, di situ bertemu teman baik yang juga sedang makan. Ini kalimat cakep banget sih ya. Kayak lagi baca buku ya. Masya Allah. Omong punya omong, dalam obrolan sang teman tadi bertanya kabar suami. Ya begini bang, sehat alhamdulillah. Cuman lagi bingung, anak minta bayar UKT. Bingung kenapa? Kamu kan pegawai, pasti punya uang. Kata temen suamiku itu. Ya iya sih, cuman banyak kebutuhan lainnya. Jadi untuk bayar UKT belum kebagian uangnya. Mendengar jawaban suamiku, sang teman tadi langsung menyahut. Aku ada uang sih, cuma juga akan kupakai bulan depan. Sana kalau mau dipakai dulu. Masya Allah Mbak Mil, hati suami langsung adem mendengarnya. Beneran bang? Tanya suamiku lagi. Mungkin kalau lagi makan kesedok kali itu ya makannya. Beneran bang? Tanya suamiku lagi. Iya sana pakai dulu, tapi bulan depan balikin ya. Iya bang, insya Allah bulan depan aku panen, jawab suamiku. Berarti ini aku langsung ambil ke rumahmu aja ya bang, tawar suamiku. Enggak usah, besok aja aku yang ke rumahmu nganterin uangnya. Soalnya kalau kamu datang ke rumahku nanti keluarga besarku tahu kalau aku minjemin kamu. Karena kalau mereka pinjem gak pernah aku kasih. Ini bener-bener nih ya. Kenapa saudara pinjam kagak dikasih, teman minjem dikasih? Bener-bener deh temannya nih. Biarin aja ya, yang penting kan mbaknya dipinjemin ya. Ya Allah Kak Mel, orang sepelit itu, bener kan? Berarti pelit kan? Orang sepelit itu dibukakan hatinya oleh Allah untuk menolongku, ya Allah. Sampai di rumah suamiku langsung menceritakan keberuntungan itu padaku dan benar. Besoknya saat pukul 10 pagi, sang teman tadi datang ke rumahku membawa uang yang dibutuhkan anakku untuk membayar UKT. Lanjut ya, tapi sebenarnya aku mau curhat dulu nih teman-teman. Jadi aku tadi udah selesai bikin video ini ya. Udah capek ngomong sampai 8 menitan, terus pas aku save nggak bisa karena memori kepenuhan dan lagi-lagi ini terjadi. Ya Allah, sedih banget ya. Aduh, ujian ya. Lanjut baca lagi dah ya. Alhamdulillah yang hari itu pembayaran UKT memasuki hari terakhir sampai dengan pukul 3.
Di pukul 10 pagi suami dan anakku langsung OTW ke bank untuk membayar. Masya Allah Kak Mel, dahsyat sekali salawat. Betapa mudahnya Allah melunakkan hati orang yang pelit tergerak untuk membantu kami. Padahal saudara dan keluarga besarnya saja setiap pinjam gak pernah dikasih. Masya Allah. Syukur tiada terhingga padamu ya Allah. Terima kasih banyak buat Kak Mel. Semoga pahala kebaikan dan kebarokahan hidup selalu menyertai Kak Melisa sekeluarga. Amin. Oh ya Kak Mel, caraku mendapatkan salawat munjiat 1000 kali adalah saya mulai setelah asar sampai isya dalam keadaan berwudu. Lalu saya lanjutkan kekurangan setelah sholat malam hingga mencapai angka 1000 munjiat. Kak, demikian ya Kak. Sekali lagi terima kasih. Untuk Kak Mel dan semua pecinta salawat, saya mohon doanya semoga amanah ratusan juta yang masih menjadi beban kami sekeluarga segera lunas dan dengan cara terindah. Amin. Semoga para pecinta salawat selalu mendapatkan kemudahan dari Allah dengan cara terindah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi testimoni dari Mbak Miftah Pekalongan. Dahsyat banget Mbak Miftah, keren ya. Mbak Miftah ini seorang penulis, makanya cakep betul tulisannya, rapi gitu. Kalimat-kalimatnya juga dibaca tuh enak banget ya. Kemudian suaminya pegawai di sebuah instansi. Nah, lagi butuh duit buat bayar UKT anaknya. Anaknya nih masuk UGM, kan kepengen banget masuk UGM ya. Aku mau masuk UGM Pak, Bu, doain ya. Iya, tenang aja doa. Terus bapaknya ngasih wejangan, kamu baca salawat ya, sambil kamu belajar ya. Bapak juga baca salawat. Nah, ibumu juga baca salawat. Nah, ibunya ini baca salawat munjiat 700 kali. Masya Allah, lolos UGM. Masya Allah, ada power of salawat. Lanjut gak sampai di situ, ada masalah baru, harus bayar UKT 8 juta dan harus lunas dalam waktu 1 minggu. Duit dari mana? 8 juta dalam waktu 1 minggu. Mau ngandelin panen sawah nggak mungkin, panen dadakan. Mau ngandelin gaji juga udah nggak cukup buat bayar amanah. Tapi mbaknya ngencengin lagi salawatnya 1000 kali. Dibacanya dari mulai habis asar sampai isya, sekali duduk lumayan encok ya Mbak ya. Lanjut lagi pas sholat malam, udah salawatan, sholat malam pula. Masya Allah, suaminya udah pasti salawatan juga. Nah, tiba-tiba suami dari Mbak Miftah ini ketemu pas lagi di warung makan, ketemulah nih sama temennya. Udah lama gak ketemu mungkin ya. Oh ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Cuman karena lagi suntuk kan kelihatan dari muka kalau lagi suntuk ya. Alhamdulillah ya, begini dah. Ngapa suntuk bener ya kan? Ini nih Mas, aku nih lagi bingung bayar anakku, bayar UKT anakku besok masuk UGM. Wah, keren masuk UGM gitu ya. Ya udah pakai uang aku dulu aja. Sampai kaget tuh suaminya Mbak Miftah. Serius nih Mas, pakai uang sampean dulu boleh? Iya nggak apa-apa, pakai aja, tapi bulan depan ganti ya, soalnya ini mau dibutuhin nih bulan depan nih. Iya deh mau Mas, saya ke rumah kamu sekarang ya gitu kan, saya ke rumah sampean sekarang. Jangan ke rumah aku, nanti kalau kamu ke rumah aku, keluarga aku tahu, karena kalau mereka pinjam tuh nggak pernah aku kasih gitu loh katanya. Dan kemudian akhirnya Masnya pulang, besok aja aku ke rumah kamu. BTW ini katanya orang pelit ya, terbukti saudaranya jangan dipinjemin, ini kok orang lain dipinjemin. Bisa jadi ada sesuatu, kita nggak boleh langsung ngejudge juga nih orang pelit ya. Bisa jadi nih si orang ini saudaranya udah sering dibantu, udah sering minjem duit tapi kagak bayar, makanya sejak itu dia nggak pernah minjemin lagi. Cuman dia nggak mau ngebahas soal keluarganya, nggak mau jelek-jelekin keluarganya, kan bisa jadi seperti itu ya kalau kita positive thinkingnya ya. Tapi ya kalau kita lagi mikir negatif ya juga ya, pelit banget ya orang ya gitu ya. Tapi apapun itu Masya Allah banget, Allah lembutkan hati si orang ini tanpa minjem loh, nggak minta pinjem duit loh, cuman karena ditanya ya cerita gitu loh. Kan kelihatan orang lagi kusut mah. Besoknya datang bawa uang 8 juta rupiah, dan hari itu adalah hari terakhir bayar UKT anaknya masuk UGM. 8 juta itu hari terakhir, itu jamnya jam 3 sore, dan alhamdulillah jam 10 pagi udah ada uangnya. Suami Mbak Miftah sama anaknya langsung ke bank buat bayar. Alhamdulillah, Masya Allah, the power of salawat. Yang namanya usaha, yang namanya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kalau temen-temen udah buntu, langsung aja deketin Allah. Jangan pikirin orang-orang yang tidak sepaham, yang bilang kalian gak boleh sholawatan karena pengen duit. Bodoh amat, biarin aja ya, karena mereka yang ngelarang kita sholawatan karena pengen ditolong Allah juga gak bisa bantu kan. Kalau mereka bisa bantu, nih aku kasih kamu 100 juta,
bayar utang kamu. Jangan lagi ya kamu sholawatan karena pengen utang lunas ya. Sholawatnya lillahi ta'ala ya, boleh. Berhenti sholawatnya karena pengen dunia. Berusaha untuk lillahi ta'ala, tapi gak mudah. Orang kayak kita mah, kita kenal sholawat aja karena masalah ya. Gak mudah, makanya Allah baik banget. Allah nyuruh kita sholawatan, ya enggak? Tapi Allah tuh ngebolehin kita salawat karena lagi punya masalah pengen diselesaikan sama Allah, dibolehin. Makanya Allah baik banget. Kita salawatan sambil ngapa-ngapain, sambil beres-beres rumah, sambil masak, tetap kita dapat ya balasan dari Allah tuh. Masya Allah, Allah baik banget. Jadi ayo deketin Allah. BTW aku baca salawat munjiat dulu, yuk kita sama-sama baca munjiat yuk teman-teman yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Tuh, Masya Allah, dengerin salawatnya sambil masak, sambil ngepel, sambil ngapain, sambil nyetrika, nggak pakai tasbih nggak apa-apa, terus diputar tuh. Kalau misalnya belum apal tuh sambil muter kan enak, ambil ikutan kayak kita denger lagu. Kita denger lagu kan ikutan nyanyi, kita denger salawatan ikutan salawatan, dan Masya Allah begituan doang ya teman-teman bisa merubah keadaan kita jadi lebih baik. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Miftah lancar terus rezekinya dan lunas utangnya, masih ada ratusan juta ya Mbak, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Kencingin terus salawatnya ya. Terima kasih teman-teman, semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang ini bisa kesimpan ya. Dadah teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad